Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Al-Husaini, ST.M.Com selaku dosen mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dan juga rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil kerja kami, yaitu jurnal dengan judul Preferensi Generasi Z dalam e-commerce melalui vintage tinjauan komparatif aplikasi e-wallet terkemuka dalam perdagangan elektronik. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizka Siti Sophia dengan akhiran NPM 001 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dede Iqbal Andi Nuradi dengan akhiran NPM 002, kemudian Reva Desintasari dengan akhiran NPM 005, Suci Ayuwardani dengan akhiran NPM 021, dan yang terakhir ialah Muhammad Saika Khairul Anwar dengan akhiran NPM 084. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita mulai presentasi hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga terkait hasil, keempat perbandingan, kelima terkait pengalaman pengguna, dan yang keenam ialah dampak. Baik, langsung saja kepada pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana dalam pendahuluan ini terdapat topik utama dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Adapun topik utamanya yaitu kami menyoroti secara umum e-wallet telah menjadi alat transaksi yang vital dalam masyarakat modern ini, memudahkan transaksi tunai melalui aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh di dalam smartphone. Layanan keuangan berbasis teknologi ini juga sering kita kenal dengan vintage, dan seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini vintage sedang berkembang secara pesat, khususnya dalam bentuk dompet digital atau yang biasa kita kenal dengan e-wallet. E-wallet memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan mudah dan juga aman, dan juga pada saat ini berbagai perusahaan seperti Dana, GoPay, dan Oppo mendominasi pasar Indonesia, dan juga persepsi konsumen terhadap e-wallet ini dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan dan juga kepercayaan terhadap keamanan platform digital. Baik, langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait pengertian, kemudian metodologi penelitian, dan juga hasil yang akan disampaikan oleh Saika. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. E-wallet atau disebut juga dompet digital adalah sebuah layanan berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran. Lalu, metode penelitian. Tahap pertama yaitu pengumpulan data. Kami menggunakan data primer berupa kuesioner yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data preferensi generasi Z dalam memilih e-wallet. Kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait dengan preferensi generasi Z dalam memilih fintech. Lalu ada tahap kedua yaitu analisis data. Analisis kualitatif. Data dari kuesioner akan dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola preferensi dan temuan signifikan untuk memahami preferensi generasi Z. Lalu ada analisis e-wallet. Selain analisis terhadap preferensi pengguna, data juga akan dianalisis memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi e-wallet, guna mendapatkan wawasan tentang preferensi generasi Z dalam memilih e-wallet. Lalu ada implikasi temuan. Penelitian ini akan menganalisis preferensi generasi Z dan mengeksplorasi dampaknya pada pengembangan aplikasi e-wallet dan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen dan kondisi pasar. Lalu ada rekomendasi. Berdasarkan analisis dan temuan, rekomendasi akan dibuat untuk perusahaan fintech dan e-commerce, termasuk strategi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing aplikasi e-wallet. Nah, dari hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh generasi Z didapatkan bahwa e-wallet Dana mendominasi sebesar 82,4% dibanding dengan para pesaingnya.
Hal ini dikarenakan ketersediaan fitur, kemudahan pengguna, dan jangkauan layanan yang menurut para responden sesuai dengan harapan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saika yang telah menjelaskan materi terkait pengertian, metode penelitian, dan juga hasil. Selanjutnya yaitu kepada pemateri kedua, yaitu terkait perbandingan fitur GoPay, Dana, dan Oppo yang akan disampaikan oleh Suci Ayuwardani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang perbandingan fitur yang terdapat dalam GoPay, Dana, dan Oppo. Jadi, fitur apa saja sih yang terdapat dalam GoPay, Dana, dan Oppo? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang GoPay. Yang pertama dari GoPay itu ada fitur GoPay Diary. Jadi, GoPay Diary ini bisa melihat pengeluaran kita menggunakan aplikasi GoPay seberapa banyak, dan kita bisa menentukan keuangan kita dari aplikasi tersebut selama 1 bulan. Terus ada fitur pembayaran. Nah, karena GoPay ini tersambung kepada aplikasi Gojek, jadi pembayaran bisa menggunakan GoPay seperti untuk membayar GoRide, GoCar, dan juga GoFood. Terus ada juga fitur transfer. GoPay juga menyediakan fitur transfer ke antar bank dengan menggunakan admin tertentu. Nah, yang berbeda dari GoPay itu adalah fitur jaminan saldo kembali. Jadi, apabila customer kehilangan saldo pada GoPay, itu bisa menggunakan jaminan saldo kembali. Oke, yang kedua adalah Dana. Fitur dalam Dana itu adalah top up. Yang pertama ada top up. Nah, top up tersebut itu bisa top up Dana menggunakan e-wallet ataupun transfer dari m-banking lainnya. Nah, ada yang kedua ada cash out atau tarik tunai. Dana juga menyediakan fitur ini. Jadi, fitur ini bisa digunakan di minimarket yang bekerja sama dengan Dana untuk menarik tunai. Nah, yang ketiga ada spend money ataupun kirim uang. Dana juga menyediakan fitur sama seperti e-wallet lainnya. Dana juga menyediakan fitur spend money ataupun kirim uang ke berbagai m-banking dengan admin tertentu. Nah, yang selanjutnya ada fitur minta uang. Fitur ini adalah kita bisa menggunakan QR untuk ke pihak kedua agar men-scan QR tersebut supaya dapat mengirim uang yang sesuai jumlah uang yang ditentukan. Terus yang selanjutnya ada fitur isi pulsa dan tagihan. Untuk memudahkan customer dalam mengisi pulsa dan tagihan, Dana juga menyediakan fitur ini agar mengefisiensikan waktu. Nah, yang selanjutnya juga ada pembelanjaan di merchant. Supaya kita tidak membawa uang cash, Dana juga menyediakan fitur ini supaya mempersingkat waktu pada customer saat belanja di merchant. Nah, selanjutnya ada reward. Jadi reward ini semakin banyak kita menggunakan Dana sebagai transaksi, semakin banyak juga potongan yang akan diberikan. Terus yang selanjutnya ada Dana Goals. Dana Goals ini adalah fitur yang digunakan apabila kita ingin menabung dengan target tertentu, jadi kita bisa mengalokasikan uang kita untuk mencapai target tersebut. Nah, dan banyak juga fitur-fitur lainnya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, aplikasi Oppo. Nah, fitur dari aplikasi Oppo meliputi fitur outlet. Jadi, banyak outlet Oppo yang tersebar di seluruh Indonesia tuh mungkin lebih dari 60.000. Nah, yang kedua Oppo Points. Jadi, sama seperti Dana, semakin banyak kita menggunakan aplikasi Oppo untuk melakukan transaksi, semakin banyak juga poin yang didapatkan. Nah, keuntungan yang didapatkan dari sana itu kita mendapatkan potongan ataupun diskon. Nah, yang selanjutnya ada deals dan promo. Di Oppo juga banyak promo yang bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya Oppo Pay Later. Oppo juga menyediakan pay later apabila kita ingin mengkredit suatu barang dengan masa waktu tertentu, kita bisa dengan sesuai limit yang sudah ditentukan, yaitu 1 juta. Dan selanjutnya ada pembayaran cepat. Seperti e-wallet pada umumnya, Oppo juga menyediakan pembayaran menggunakan QRIS supaya cepat dan aman. Terus yang terakhir, Oppo juga menyediakan metode transfer kepada m-banking ataupun e-wallet dengan admin tertentu.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan materi terkait perbandingan fitur. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan materi dari Dede Iqbal terkait perbandingan biaya dan kebijakan, juga perbandingan keamanan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai biaya dan kebijakan transaksi dari ketiga aplikasi yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, GoPay. GoPay menawarkan kemudahan top up saldo secara gratis melalui beberapa bank tertentu yang telah bekerja sama. Namun, jika pengguna memilih metode top up lain seperti melalui ATM, minimarket, atau aplikasi perbankan lain, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000 hingga Rp6.500. Selanjutnya, GoPay juga menyediakan layanan transfer ke bank secara gratis untuk nominal tertentu. Namun, setelah melewati batas nominal tertentu, pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per transaksi. Namun saat ini GoPay belum menyediakan fitur penarikan tunai. Pengguna yang membutuhkan uang tunai harus mentransfer saldo mereka ke rekening bank terlebih dahulu, lalu menarik uang melalui ATM atau metode lain yang tersedia. Selanjutnya, GoPay menawarkan banyak promosi dan cashback yang menarik, terutama untuk layanan dan ekosistem seperti Gojek, GoFood, GoRide, dan GoCar. Yang kedua ada aplikasi Dana. Pengisian saldo di Dana dapat dilakukan dengan gratis melalui beberapa bank tertentu yang telah bekerja sama. Namun jika pengisian saldo dilakukan melalui bank lain atau menggunakan metode yang berbeda seperti minimarket atau ATM, pengguna akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000 hingga Rp6.500. Selanjutnya, Dana memberikan keuntungan bagi penggunanya dengan menyediakan layanan transfer ke bank secara gratis untuk 10 kali per bulan. Setelah kuota 10 kali itu habis, maka pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp4.500 per transaksi. Lalu untuk penarikan tunai menggunakan Dana akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per transaksi. Selanjutnya, Dana juga sering menawarkan berbagai promosi dan cashback yang menarik untuk pembelian di merchant tertentu dan pembayaran tagihan. Promosi ini mencakup diskon cashback dan penawaran khusus yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna. Yang ketiga ada aplikasi Oppo. Oppo menyediakan layanan top up saldo dengan gratis melalui bank-bank tertentu yang telah bekerja sama. Namun untuk pengisian saldo melalui bank lainnya atau metode khusus seperti melalui minimarket atau aplikasi perbankan lainnya, Oppo mengenakan biaya tambahan yang berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 dengan berbagai opsi top up yang tersedia. Selanjutnya, layanan transfer ke bank melalui Oppo dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per transaksi. Nah, untuk fitur penarikan tunai dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per transaksi. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk menarik saldo Oppo mereka dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, Oppo juga sering menawarkan berbagai promosi dan cashback di berbagai merchant, termasuk toko online, restoran, dan tempat hiburan. Selain itu, Oppo memiliki kerjasama strategis dengan Grab yang memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna. Selanjutnya, perbandingan keamanan. Keamanan adalah aspek yang sangat penting dalam dompet digital. Setiap aplikasi dompet digital diwajibkan memiliki sistem keamanan yang baik untuk memastikan pengguna merasa aman melakukan transaksi. GoPay, Dana, dan Oppo menggunakan berbagai sistem keamanan untuk melindungi transaksi dan data pengguna. Perbandingan sistem keamanan antara Dana, GoPay, dan Oppo memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, GoPay. GoPay memiliki fitur perlindungan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas transaksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Yang kedua, enkripsi data yang kuat untuk melindungi data finansial pengguna. Yang ketiga, koneksi internet yang aman seperti jaringan seluler atau WiFi pribadi yang terenkripsi. Selanjutnya, Dana menerapkan sistem keamanan berlapis yang terus ditingkatkan mengacu pada standar keamanan industri sesuai peraturan Bank Indonesia untuk perlindungan data konsumen dan perusahaan dari serangan cyber. Yang kedua, fitur keamanan lainnya seperti
kode OTP dan PIN untuk mengakses maupun melakukan transaksi melalui aplikasi. Yang ketiga, Dana juga berkolaborasi dengan startup maupun perusahaan besar dan UMKM untuk meningkatkan kegunaan dan manfaat Dana bagi masyarakat. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga itu Oppo. Oppo menerapkan sistem keamanan berlapis yang terus ditingkatkan mengacu pada standar keamanan industri sesuai peraturan bank untuk perlindungan dan data konsumen dan perusahaan dari serangan cyber. Oppo juga menerapkan keamanan lainnya seperti kode OTP dan PIN untuk mengakses maupun melakukan transaksi melalui aplikasi. Selanjutnya yang ketiga ada multi-layer security system untuk menjaga keamanan transaksi digital yang dilakukan penggunanya. Nah, jadi perbandingan keamanan antara GoPay, Dana, dan Oppo tidak ada perbedaan yang signifikan. Semua tiga aplikasi memiliki fitur keamanan yang hampir sama dan memastikan pengguna untuk mematuhi praktik keamanan terbaik. Nah, dalam sintesis keamanan GoPay, Dana, dan Oppo terdapat beberapa kesamaan seperti memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dan reputasi baik serta memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dede Iqbal yang telah menjelaskan materi terkait perbandingan biaya dan juga kebijakan serta materi terkait keamanan. Untuk selanjutnya menginjak kepada penjelasan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Repa, yaitu terkait pengalaman pengguna dan juga dampak terhadap perdagangan elektronik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi e-wallet untuk transaksi. Yang pertama yaitu frekuensi pengguna. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi Dana. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan pengguna terhadap aplikasi e-wallet tersebut. Kemudian yang kedua ada fitur yang disukai. Mayoritas responden menyebutkan bahwa fitur pembayaran adalah salah satu fitur yang paling disukai dari aplikasi e-wallet. Kemudahan dan kenyamanan menjadi faktor utama yang membuat fitur ini disukai oleh pengguna. Kemudian ada persepsi keamanan. Pengguna merasa aman saat menggunakan aplikasi e-wallet karena terdapat keamanan seperti enkripsi data, kemudian verifikasi 2 faktor yang memberikan dampak positif bagi pengguna. Kemudian ada tantangan. Nah, sebagian responden mengaku pernah mengalami masalah saat menggunakan aplikasi e-wallet seperti gangguan teknis, kemudian kegagalan dalam transaksi atau kesulitan dalam menggunakan fitur dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu ada dukungan pelanggan. Meskipun mengalami masalah, responden menemukan bahwa dukungan pelanggan dari aplikasi e-wallet telah membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada pilihan metode pembayaran. Nah, meskipun mayoritas responden menggunakan aplikasi e-wallet, tetapi sebagian dari mereka tetap menggunakan metode pembayaran lain seperti menggunakan kartu kredit dan transfer bank. Selanjutnya yaitu kemudahan bertransaksi. Mayoritas responden merasa bahwa aplikasi e-wallet telah memudahkan mereka dalam bertransaksi di e-commerce. Kemudahan dan kenyamanan menjadi faktor utama yang menciptakan pengalaman positif bagi pengguna. Terakhir ada rekomendasi. Nah, responden memberikan saran-saran untuk meningkatkan penggunaan aplikasi e-wallet seperti meningkatkan keamanan, penyelesaian masalah teknis, kemudian serta meningkatkan promosi dan cashback sebagai insentif tambahan untuk pengguna. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu kemudahan transaksi sehingga meningkatkan pembelian online. Dengan aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO, dan GoPay, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah hanya dengan menggunakan smartphone.
Kemudian selanjutnya ada dampak terhadap perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu kemudahan transaksi sehingga meningkatkan pembelian online. Nah, dengan aplikasi e-wallet seperti Dana, Oppo, dan GoPay, konsumen dapat melakukan pembayaran cepat dan mudah. Melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan handphone. Kemudian yang kedua, perluasan akses ekonomi digital. E-wallet seperti Dana, GoPay, dan Oppo juga telah memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi digital di banyak daerah, terutama di luar kota besar. E-wallet juga memungkinkan orang untuk melakukan transaksi digital tanpa perlu memiliki rekening bank. Kemudian yang ketiga, peningkatan partisipasi penjual dan konsumen. Dengan fitur seperti cashback dan diskon, e-wallet mendorong konsumen untuk berbelanja lebih banyak dan lebih sering. Terakhir ada pertumbuhan ekonomi digital. E-wallet seperti Dana, Oppo, dan GoPay telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan elektronik di Indonesia. Mereka telah memudahkan transaksi, memperluas akses ke ekonomi digital, dan mempengaruhi pola pembelian konsumen. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Repa yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Namun sebelum presentasi ini ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Penggunaan e-wallet telah mengubah cara bertransaksi di Indonesia dengan kemudahan dan keamanan. Gen Z sangat menyukai e-wallet terutama dalam e-commerce. Pada saat ini, seperti yang telah kami teliti bahwasannya Dana memimpin pasar, namun di samping itu terdapat Oppo dan juga GoPay yang masih tetap kompetitif dengan fitur yang menarik. Tantangan seperti adopsi yang tidak merata dan juga kekhawatiran keamanan masih ada, namun dengan adanya dukungan pemerintah dan kemajuan teknologi bisa menunjukkan bahwa masa depan dari e-wallet itu masih cerah. Dan e-wallet juga meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi penggunaan uang tunai dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.